Om, langsung aja Om. Jadi karena viralnya di YouTuber Korea yang digoda Om, menurut Om, tahu nggak itu? Nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungan. Itu ada tuh. Kok malah ke situ ya? Nah Om, kan lagi viral tentang Kristen progresif nih Om. Nah ini saya sih ada langsung pertanyaan aja kali ya. Kristen progresif ini Om, ini apakah satu pengajaran yang baru atau lama? Kalau lama itu mungkin siapa sih tokoh-tokohnya? Apakah ini baru muncul aja, baru kita baru tahu? Atau bagaimana Om? Atau Om terserah mau prakatanya bagaimana? Ya. Kalau Salomo katakan di dalam kitab Pengkhotbah, tidak ada yang baru di muka bumi ini kan katanya. Jadi sama juga sih dengan Kristen progresif, itu sesuatu yang sebenarnya udah lama tetapi dikasih sampul baru gitu, dikasih baju baru ya. Dari dulu juga udah ada ya, cuma jubahnya aja yang difermoi ya, diperbarui ya. Kenapa? Sebab kita kenal kalau sudah belajar sejarah ya, dari abad pertengahan itu ada yang namanya gerakan humanisme Kristen. Itu sebuah gerakan intelektual yang muncul di Eropa itu ya, di abad pada masa Renaissance ya, abad 14 sampai 16 itu. Nah itu gerakan humanisme itu merupakan cikal bakal teologia liberal ya, yang buat kita kalangan Injili ini bahaya saudara. Dan teologi liberal, apa sih teologi liberal? Saya mungkin sedikit catat sini, itu ciri-cirinya sangat menekankan supremasi akal, ya kan? Jadi sangat menekankan rasio dan nalar manusia di dalam menafsirkan dan memahami firman Tuhan. Nah, teologi liberal ini cikal bakal daripada itu tadi, Kristen progresif ini ya. Dan intinya mereka itu menekankan relativisme ya, pluralisme ya, seperti itulah kurang lebih. Jadi gak ada yang baru, itu sudah lama, sejak abad pertengahan sudah ada, cuma sekarang tentu dengan pakaian dan muka dan sampul yang baru sebenarnya begitu. Ya, jadi ya thank you Om. Berarti ini sesuatu hal yang sebetulnya udah lama. Ya memang itu Om Frank kutip itu ya di dalam Alkitab, nggak ada yang baru sebenarnya di bawah kolong langit ini. Nah Om, bicara soal Kristen progresif itu sebetulnya apa sih yang mereka percayai garis besarnya, dan apa sih yang diajar oleh orang yang mengaku Kristen progresif ini atau kaum liberal tadi? Apa sih yang mereka percayai gitu Om? Yang paling utama itu relativisme. Ya, relatif lah, dari kata relatif artinya tidak ada yang mutlak. Di dalam kebenaran juga mereka percaya nggak ada yang mutlak. Jadi semua bisa didebat gitu Om. Iya, atau? Yang benar menurut Anda, menurut saudara, belum tentu benar menurut saya, gitu kan. Yang benar menurut saya belum tentu benar menurut kalian, ya. Jadi sampai juga kepada Alkitab. Ya, kalau kita kaum Injili, kita ini adalah kaum Injili yang pegang betul-betul kita katakan Alkitab adalah sumber dari atau standar kebenaran. Itu kan kata kamu. Ya. Kata kami beda. Kalau kita bilang Yesus satu-satunya jalan ke sorga, karena kita punya ayat akulah jalan kebenaran hidup, itu kan menurut kamu. Tapi menurut kami lain lagi. Menurut saya berbeda. Ya, jadi tolok ukurnya semua adalah kembali kepada, tadi saya sudah katakan bahwa teologi liberal adalah berada di balik gerakan ini atau merupakan cikal bakal daripada gerakan ini adalah teologi liberal yang menekankan supremasi akal. Jadi semuanya itu diukur dengan otak, dengan akal manusia. Ya, jadi ada banyak sih. Jadi salah satunya adalah relativisme. Ya, mungkin yang lain adalah umpamanya karena mereka mengedepankan supremasi akal, jadi semua yang bersifat mujizat di dalam Alkitab itu mereka buang. Ya, Alkitab mereka tuh bisa dicopot-copot, gitu kan. Kalau ada ayat yang
nggak masuk akal, nggak masuk logika, mereka buang. Mujizat-mujizat seperti Yesus memberikan makan 5.000, ya kan, 5.000 orang dengan apa? 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Mereka kan, kalau kita kan meyakini itu sebagai sesuatu yang mujizat ya, terjadi betul-betul. Yesus membelah, memultiplikasi. Tapi buat mereka itu, mereka bilang, ini mungkin menarik, saya cerita sedikit ya. Menurut mereka nih, yang saya tangkap, bukan begitu ceritanya katanya. Kan katanya jadi waktu kejadian itu terjadi, ya, mereka bilang begini, waktu Yesus khotbah, ya, sebenarnya orang Yahudi semua udah bawa makanan masing-masing, ya. Jadi mereka bawa makanan masing-masing. Cuma katanya orang Yahudi pelit, jadi mereka makan untuk diri sendiri, ya. Yesusnya nggak kebagian begitu. Sementara ada anak kecil yang punya 5 ketul roti, 2 ekor ikan, mau bagi itu kepada Yesus. Yesus angkat katanya ke atas. Ini loh anak kecil, ya kan? Kok kamu pelit amat sih nggak mau berbagi satu dengan yang lain? Ada anak kecilnya sampai mau membagikan apa yang dia punya, gitu. Jadi itu cerita nggak tahu karangan dari mana, itu yang ada dalam pikiran mereka. Jadi kamu ini pelitnya luar biasa, ya malu lah kalau begitu. Jadi akhirnya apa? Karena malu mereka membuka perbekalannya, saling bagi satu dengan yang lain. 5.000 orang makan. Lantas mereka ambil pelajarannya adalah kita harus saling berbagi. Jadi ada pelajaran moralnya. Kan bagus, saudara, ya. Kita harus saling berbagi, kita nggak boleh egois, harus saling tolong menolong. Jadi cuma begini, tentu saling tolong menolongnya itu bagus aja, cuma ada satu yang sangat kurang, yaitu mereka menyangkal mujizatnya, gitu. Ya, ada banyak hal yang lain sih, ya. Jadi Yesus bangkit dari antara orang mati juga mereka tidak percaya itu dan sebagainya. Jadi yang mereka percaya itu adalah mereka nggak percaya mujizat itu. Semua harus diterima di akal sehat gitu ya Om pakai ya. akal, ya. Kalau pokoknya yang nggak masuk logika mereka, yang bersifat supranatural, dibuang saja. Seperti Yunus di perut ikan paus, mereka nggak percaya itu, ya. Gimana itu mungkin kita baru dengar tuh ya, karena yang mungkin kita dengar tadi saya sempat ngobrol sama Timot, itu Kristen progresif yang kita dengar sekarang ya, itu baru kulit-kulitnya aja. Tapi sebetulnya pemahaman intinya itu adalah ya itu Om ya, mereka nggak percaya mujizat, selalu harus bisa diterima dengan akal gitu ya Om ya. Nah, ya. Langsung kering mulut saya. Oke. Nah Om, gini Om, apa yang menyebabkan, karena ada orang-orang yang seneng dengan itu Om. Nah menurut Om Frank, apa sih yang menyebabkan banyak orang yang senang dengan Kristen progresif ini? Apa karena gampang, karena apa, karena kasih jadi tetap bisa di dalam, karena apa tuh Om? Saya udah catat itu saudara. Ya. Gimana itu? Ya, begini, Kristen progresif itu relevan, saudara. Relevan dengan isu-isu kontemporer. Kan menarik, ya. Kristen progresif itu berupaya, seperti saya sudah katakan tadi, menafsirkan ajaran-ajaran Kristen agar lebih relevan dan menyentuh isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, ya, hak-hak LGBT. Jadi ini menarik dong, ini menarik ya, soal lingkungan hidup, soal keadilan sosial dan itu semua menarik khususnya bagi anak-anak muda yang bergerak, yang senang dengan hal itu. Ya, jadi pandangan mereka itu menekankan pluralisme, ya, seperti itu. Jadi menarik sehingga ya apalagi dengan doktrin bahwa nggak ada neraka, ya, orang Kristen nggak perlu masuk gereja, yang penting mereka menunjukkan apa karakter mereka sebagai orang Kristen, tidak perlu gereja-gerejaan. Ya hal-hal ini menarik lah. Ya, nah kalau kita tidak betul-betul mengerti apa yang diajarkan Alkitab, hal yang menarik ini yang ngilik-ngilik telinga kata surat Timotius tentu menjadi daya tarik orang. Ya. Ya. Ini pertanyaan saya kelima tuh bahayanya apa tuh Om? Ya bahaya lah ya. Gitu ya kan. Ya bahaya. Iya, karena apa namanya,
Karena mereka menekankan kepada pluralisme, ya pluralisme artinya tidak ada kebenaran yang mutlak, kan menarik, ya. Ya. Kalau kita kan keselamatan itu kan istilahnya eksklusif, gitu loh. Cuma lewat Yesus saja. Kalau mereka enggak, mereka inklusif. Jadi di semua agama ya, yang walaupun tidak ada kata Yesus di situ, tetapi kematian Yesus itu juga bisa berdampak buat mereka. Jadi begini loh, Yesus mereka sebut ada sebagai ungkapan ini, the cosmic Jesus. Jadi kematian Yesus itu bersifat kosmik, menyeluruh. Semua orang walaupun tidak secara verbal mengakui Yesus sebagai juru selamat, bisa diselamatkan. Nah kan itu bahaya, enak memang, ya kan? Bahwa kematian Yesus bersifat universal, bersifat menyeluruh. Jadi kalau kita kan eksklusif, mereka tuh inklusif. Siapapun, ya, bahkan setan pun bisa diselamatkan. Katanya itu udah paling ekstrim banget tuh. Iya, itu Kristen progress yang ekstrim. Setan pun bisa diselamatkan pada akhirnya. Sebab Tuhan itu kasih, Dia akan menyatukan semuanya. Sorga aja, kita semua masuk sorga. Jadi sorga itu menurut mereka adalah satu rumah besar dengan kotak-kotak gitu. Ini kotak adalah sorga untuk orang Kristen, ya kan. Kamar inilah sorga untuk orang Muslim, ya kan. Ada bidadarinya, kita nggak ada bidadarinya, ya kan. Nah itu ada di TikTok tuh Om Gane, itu ada ya. Jadi itu tuh bukan bercandaannya, ya kita tahu lah ya. Dan kebetulan saya kenal secara pribadi juga loh sama pastor itu, dan itu mungkin kelihatan kayak bercandaan, tapi sebetulnya itu buah pikiran dari memang orang Kristen progresif tuh Om ya, yang ada tempat-tempat nggak perlu percaya Yesus jadinya ya. Karena bagaimana tuh Om? Jadi eksklusif itu maksudnya kita sebagai eksklusif tuh? Ya pokoknya dalam setiap agama ada the hidden Christ katanya. Jadi Kristus tersembunyi walaupun mereka tidak mengaku, ada istilah Yesus dalam hidup mereka, tapi kematian Yesus itu bersifat menyeluruh gitu loh. Bersifat menyeluruh, seluruh alam mau diselamatkan di dalam Yesus. Jadi semua akan disatukan lagi nanti ya. Masuk surga semua, cuma memang ada sekat-sekatnya. Tapi nggak perlu tabrakan gitu. Ya, nggak perlu salah masuk kamar. Pokoknya satu rumah besar dengan masing-masing kamar sendiri-sendiri dan semua masuk surga. Ya, karena Kristus Yesus itu bersifat kosmik, bersifat menyeluruh. Ya, the hidden Christ itu katanya ada dalam setiap agama. Saya nggak bisa mengerti kok bisa begitu. Ya, itulah yang mereka percayai. Ya, kita tidak demikian. Kita ini eksklusif. Bahwa keselamatan itu dalam kekristenan itu eksklusif. Enggak ada jalan lain. Kita harus lewat prosedurnya, lewat jalannya, ya. Jadi enggak ada istilah banyak jalan menuju Roma, Saudara. Tidak, dalam kerajaan surga. Dan memang untuk zaman sekarang hal seperti ini kan, wah lu harus ini kan, kita kan harus tepok selirok dengan agama lain, enggak boleh menang-menangan begitu. Dan ini di YouTube senang sekali untuk dibicarakan sebab memang satu saat kita harus berdiri, Saudara. Untuk berdiri dengan tegas untuk menyatakan bahwa enggak, bukan demikian. Ya, kita menghormati, oke. Kita menghormati mereka. Ya, kalau ada masjid kebakaran ya kita bantuin siramin air, saudara kan. Ya, kita menghormati mereka, tetapi ya Islam sih betul juga. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itu nggak bisa dicampur aduk, ya. Jadi toleransi antar agama ini juga bukan gimana lah, kita jangan sampai terjebak jadi sinkretisme, saudara, ya kan? Oke, mungkin itu aja bisa ditambah. Kadang memang suka salah kaprah mengenai tadi apa tuh Om, toleransi, gitu ya. Kita atas nama toleransi akhirnya menembus hal-hal yang menjadi sebuah eksklusivitas kita itu ya. Nah, bingung sendiri deh tuh saya jelasin. Tapi pokoknya atas nama toleransi akhirnya kita jadi yang eksklusif itu kita tembus main hantam kromo gitu ya Om ya. Dan itu yang seringkali salah dan itu yang dipunyai juga oleh pemahaman dari para Kristen progresif ini. Nah Om, sekarang kalau seandainya kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah, itu adalah sesuatu yang beda gitu.
sebelum nanti mungkin teman-teman kalau mau tanya sesuatu atau yang mengganggu di hati, di pikiran yang ingin ditanyakan silakan. Tapi pertanyaan saya, kira-kira apa yang harus kita lakukan atau kita katakan untuk meng-counter ini Om? Seandainya ada teman kita atau ada orang atau kita mau menjelaskan ke orang lain. Nah untuk kita meng-counternya itu apa yang harus kita katakan? Iya, ya pertama-tama saudara, kita nggak boleh, kalau orang berpandangan demikian kita nggak boleh langsung tendang, enggak ya. Kalau saya perhatikan mungkin mereka itu jadi begitu tuh ada prosesnya. Kemungkinan mereka juga mengalami hal-hal yang berat barangkali di di gereja mereka yang konservatif. Mungkin mereka dibully. Mungkin mereka diperlakukan dengan bagaimana saudara, mungkin mereka mempertanyakan barangkali doktrin tertentu, ragu-ragu tapi langsung dijudge, kamu sesat dan tidak diberikan satu tempat yang safe untuk mari mendiskusikan dengan baik. Saya kira itu jadi kita nggak mau tolak mereka, kita mau memberikan kesempatan biarlah gereja yang menjadi tempat yang safe untuk mencurahkan segala keraguan mereka, bukan kita berkompromi, enggak ya. Kita akan menjelaskan dengan betul. Jadi jangan langsung ditolak begitu. Sebab mereka itu banyak kan berasal dari gereja-gereja mungkin yang mereka pernah dibully di sana, mereka pernah melihat kepemimpinan yang bersifat otoriter, kemudian melihat pemimpin itu jatuh dalam dosa, penyalahgunaan keuangan, itu membuat saudara satu pergumulan batin sendiri dalam hidup mereka dan seterusnya, dan membuat mereka menyeberang akhirnya ke Kristen progresif. Sebab di Kristen progresif mereka disambut, diterima, ya. Sementara di gereja awal mereka ditolak. Mau bertanya sedikit soal keraguan mereka langsung dicap sesat dan sebagainya. Jadi saya kira harus jaga juga di situ, ya. Mungkin. Berarti mungkin sedikit banyak kayak ada kekecewaan juga dari mereka sebelumnya sehingga mereka berprogres gitu. Jadi iya, jadi sedikit banyak mungkin ini ada salah dari para pemimpin gereja mungkin yang tidak bijaksana di dalam menangani orang-orang seperti ini ya. Itu salah satunya. Mungkin ada juga banyak alasan mengapa mereka menyeberang ke sana ya. Mungkin bergumul, mereka baru mengalami sesuatu di mana ibu mereka mungkin udah didoakan sekian lama mati ya. Mereka menyesal sekali dan wah kok begini, dan mereka bingung ya, dan akhirnya mereka keluar karena mereka tidak cukup kuat ya. Jadi ada tekanan besar, pokoknya mereka pasti ada historinya kenapa mereka seperti itu. Jadi kita tidak mau menendang mereka keluar, sebab kalau mereka pergi ke kelompok itu diterima, tapi lukanya tetap ada. Lukanya nggak disembuhkan dengan hanya sekedar penerimaan, saudara. Ya, kita harus mengajarkan firman Tuhan yang benar. Makanya kita sambut, ya, kita berikan safe place buat mereka untuk bertanya, dan tentu kita jawab ya dengan semua pertanyaan mereka dengan spirit yang baik ya, dengan ya, seperti itu. Ya. Walaupun saya juga mencatat di sini ada 4 perbedaan utama ya, ini juga ya yang antara Kristen progresif dengan ajaran Alkitab, ya itu mungkin di pertanyaan lain. Boleh nggak apa-apa? Ya. Jadi kalau kita katakan mereka salah, jadi apa yang benar don menurut Alkitab, ya. Dan saya mencatat ada 4 perbedaan utama antara Alkitab yang kita percaya dengan pandangan Kristen progresif. Umpama yang pertama ini soal pandangan mereka tentang Yesus. Pandangan Kristen progresif tentang Yesus menurut mereka itu, Kristen progresif tidak menekankan keilahian daripada Yesus. Ini fatal, ya. Jadi tidak menekankan kealahan daripada Yesus. Jadi mereka melihat Yesus itu sebagai orang baik, gitu. Orang baik, manusia teladan yang punya moral yang baik. Oke, harus diteladani. Ajaran-ajarannya bagus, ya. Seperti Mahatma Gandhi sangat mengagumi ajaran Yesus. Dia orang baik. Ajarannya hebat, luar biasa. Nah, saya tidak mengatakan Mahatma Gandhi Kristen progresif ya, tapi banyak orang kagum dengan pribadi Yesus ini, ya, mempunyai moral yang baik. Tapi jangan lupa, saudara, Yesus bukannya sekedar manusia yang bermoral baik, dia itu anak Allah. Dia itu Allah, ya.
Ya kan Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lompat ke ayat 14, firman itu menjadi daging, itulah dia Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus pastilah orang baik. Dia punya pengajaran moral yang luar biasa. Di Matius 5-7 itu lebih hebat daripada Taurat itu pengajarannya. Ya kan? Sampai membuat seorang Mahatma Gandhi itu tertarik sebenarnya. Ya. Tapi jangan lupa dia adalah anak Allah. Dia juga ilahi, bukan cuma sekedar orang baik. Itu soal kealahan Yesus. Yang kedua, saya mungkin catat juga sini soal ini lagi juga penting nih. Ini penting yang paling saudara harus tahu ya. Kristen progresif menganggap bahwa Allah Bapa itu kan kalau kita begini, yang saya mengerti bahwa waktu Yesus menderita berdarah-darah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, Allah di sorga Bapaknya itu puas dengan pengorbanan Yesus. Ya. Jadi barang siapa yang percaya kepada korban Yesus yang sempurna, maka saudara kita dibenarkan dan Allah puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh anak putranya itu yang kita percayai. Ya kan? Bahwa pengorbanan Yesus itu satu pengorbanan yang besar dan hanya melalui korban Yesus hati Bapa itu bisa dipuaskan. Dia orang benar, tidak bersalah, ya, dia hidup menggenapkan hukum Taurat. Waktu dia menderita di atas kayu salib, dia menggantikan kita, dia mensubstitusi kita dengan cara yang memang betul-betul mengerikan, saudara. Nah, ini nggak bisa diterima oleh kelompok Kristen progresif. Mereka bilang, wah, ini bapak macam apa yang kayak begini? Bapak macam apa yang biarkan anaknya menderita untuk orang lain itu gak masuk otak mereka. Ini child abuse. Gimana saudara? Itu pandangan mereka. Ya, child abuse. Nah generasi muda yang mungkin belum lama dalam Tuhan, belum berakar pikir, ya betul juga ya. Betul juga ini. Kenapa Bapak di sorga kok mengizinkan anak berdarah-darah hanya untuk menolong manusia? Apakah ada cara lain? Gitu. Ya, dianggap child abuse. Ya. Jadi hal-hal seperti itu, saudara. Tapi kan kita selalu kembali kepada Alkitab. Jadi sebenarnya Kristen progresif ini mau menafsirkan ulang, reinterpretasi Alkitab. Sedangkan kita punya interpretasi sudah di ratusan tahun. Ya seperti itu lewat. Cara menginterpretasi Alkitab itu sudah lewat proses panjang ratusan tahun yang diselenggarakan oleh konsili gereja. Nah, Kristen progresif itu kebablasan, offset istilahnya dalam menafsirkan firman Tuhan. Dan mereka menempatkan logika itu di atas, ya logika di atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga terjadi yang seperti itu. Mereka lupa Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal supaya ya barang siapa yang percaya tidak binasa. Jadi seperti itulah kurang lebih. Ya. Ketiga betul. Mungkin kenapa mereka tidak terima atau tidak bisa menerima kok Allah Bapa itu seperti child abuse ya, Yesus harus berdarah-darah. Begini saudara, kelompok ini tidak mengakui atau tidak mengerti atau tidak punya pewahyuan tentang kekejaman dosa. Bahwa dosa itu gak main-main. Dosa itu sangat serius kepada Allah. Kekejaman dosa. Ya, bahwa dosa itu kejam. Dosa mendatangkan kehancuran dan maut, saudara. Dan penderitaan. Ya. Orang harus, semua orang akan di dalam dosanya akan mati. Dan masuk neraka, saudara. Nah karena Allah mencintai kita manusia, dia cari jalan untuk menyelamatkan, untuk memulihkan. Caranya adalah cuma satu-satunya, gak bisa yang lain. Hati Allah kebenaran Allah hanya bisa dipuaskan di dalam korban putranya seorang manusia sempurna. Nah kita yang berada di dalam dia, bukan kebenaran kita, tapi kebenaran yang kita terima dari Yesus. Dan itu kebenaran yang mahal banget, semahal pengorbanan Yesus Kristus itu. Ya, jadi hal-hal seperti itu saya kira
Ya, untuk menjawab yang tadi, oke. Itu aja. Yang ketiga mungkin Om, nggak apa-apa. Oh, yang ketiga ada empat lagi. ya. Oke, ada. Tahu aja belum selesai. Seru ya soalnya ya. Ini yang mereka yakini ya. Yang pertama tadi kan keilahian ya. Mereka nggak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang kedua mereka bilang Yesus itu di abuse ya. Child abuse, kok tega banget Bapak gitu, seperti itu. Itu kan pikiran-pikiran yang direinterpretasikan ya. Yang ketiga apa tuh Om? Ketiga adalah soal dosa warisan, mereka nggak percaya itu. Dosa warisan. Bahwa dosa warisan, jadi Kristen progresif tidak percaya adanya dosa warisan atau dosa asal. Mereka berkata manusia pada dasarnya bagus. Manusia pada dasarnya baik. Nah, kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa itu berbuat dosa, jatuh dalam dosa, kita memiliki dosa warisan. Ya, saya berikan ayatnya, kita kembali aja kepada firman Allah. Ya. Nah, Kristen progresif mau pakai logika mereka ditaruh di atas firman Tuhan. Itu yang membuat mereka jadi sesat. Jadi mereka mereinterpretasikan ulang ayat-ayat firman Allah yang kita sudah mengerti sekian lama dan itu menjadi dasar daripada gereja. Ya, saya berikan Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Itu ayat yang kita pakai. Ya, ini mereka nggak percaya ini. Ya. Tambah lagi satu untuk lebih kuat. Cuma ini dalam bahasa Inggris, Mazmur 51 ayat 5. Dalam bahasa Indonesia nggak terlalu jelas sayangnya, Mazmur 51 ayat 5. Tapi dalam bahasa Inggris bilang gini, Behold, I was shaped in iniquity. Kita ini dibentuk, di shape di dalam kejahatan, iniquity. And in sin did my mother conceive me. Kita dikandung di dalam dosa oleh ibu kita. Ini dosa warisan. Nah, ini tidak dipercaya. Manusia bagus, manusia baik pada dasarnya. Tapi Alkitab tidak mengajar demikian. Ya. Jadi kita jadi setru dan musuh Allah karena dosa. Itulah sebabnya Yesus harus datang ke dalam dunia ini memberikan jalan perdamaian. Ya, harus ada perdamaian antara Allah dan kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan juga termasuk dosa warisan dan dosa perbuatan yang kita perbuat. Di ketiga ini Om ya yang menentukan bahwa kita harus kalau mau selamat harus lewat Yesus. Itulah. Itu ya. Kalau mereka kan nggak percaya ya, sehingga mereka nggak percaya dosa warisan ini, sehingga nggak perlu juga Yesus gitu. Yang penting berbuat baik gitu ya Om ya. Ya bagus itu kebenaran kan, enak. Memang saudara ada dua jalan, ada jalan lebar, ada jalan sempit loh. Kekristenan memang jalan sempit, jalan sempit. Kita dibatasi dengan aturan-aturan firman Allah yang kita nggak boleh langgar. Gitu, ya. Oke. Yang keempat satu lagi nih. Kristen progresif itu bilang begini, Alkitab itu bisa salah. Alkitab bisa salah. Kenapa? Banyak kontradiksi di dalam Alkitab itu. Alkitab udah gak relevan, makanya kita harus interpretasikan ulang. Harus dikontekstualisasikan gitu loh. Dengan zaman sekarang, saya setuju aja konteks. Tapi jangan kita lantas demi kontekstual, lantas kita mengorbankan hal-hal yang sudah inti, yang tidak bisa dirubah dalam Alkitab. Saudara, ya, jadi yang keempat ini adalah Alkitab itu bisa salah karena di dalamnya ada banyak kontradiksi. Ya, contohnya begini. Alkitab kan katanya mengajarkan pernikahan itu harus monogami. Satu perempuan, satu pria. Tapi coba lihat tuh di perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan lagi. Mereka poligami. Daud umpamanya, istrinya ada berapa tuh? Ya ada 7 atau 8. Salomo lagi gak mau kurang. 700 tambah 300, 700 istri sahnya, 300 ada gundiknya. 1000 suruh. Saya pikir satu hari dikunjungi satu gak dapat. Ini orang mereka tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa.
ya kan? Nah kalau Alkitab bilang pernikahan itu harus monogami, sedangkan tokoh-tokoh pelaku-pelaku sejarah dalam Alkitab ternyata yang notabene dipakai Tuhan, kok kayak begitu? Itu kan kontradiksi. Kontradiksi. Nah gimana saudara jawabnya? Ya. Mana ketehe. Bingung juga kan gitu. Tapi ada jawaban seperti ini saudara. Jadi kita harus membedakan bahwa Alkitab itu ada yang sifatnya informasi, ada yang lain juga bersifat ajaran. Ya, kita harus bisa pisahkan antara informasi atau sejarah yang mencatat. Nah saya senang dengan Alkitab, kenapa? Karena dia menceritakan bukan cuma kehebatan pemimpin-pemimpinnya, kehebatan tokoh-tokohnya, tapi juga kejelekannya, keburukannya. Jadi kita harus bedakan antara informasi atau catatan sejarah yang terdapat dalam Alkitab dengan ajaran. Saudara kalau kita perhatikan Alkitab berisi informasi. Oke, Daud istrinya 8, Salomo istrinya 1000, saudara. Tapi itu bukan ajaran. Gua mau jadi seperti bapak-bapak sini boleh, ya. Istriku 1 udah mulai bosan. Salomo, Daud dipakai Tuhan. Dia jadikan ajaran ini. Ini informasi, saudara. Kita belajar dari bukan hanya keberhasilan dari tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama, tapi juga kejatuhan yang mereka alami. Kan kita kembali kepada ajaran Yesus, ya di Matius 19, Yesus jelas berkata bahwa kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi mungkin orang bercerai dan kemudian kawin lagi, artinya punya berpoligami dan sebagainya? Karena kekerasan hatimu, dikatakan. Karena keras hatimu, terjadilah hal-hal seperti ini. Tapi kata Tuhan pada awalnya enggak begitu. Yesus menciptakan manusia itu 1 Adam, 1 Hawa. Bukan 1 Adam, 4 Hawa. Enggak. Yesus selalu kembali kepada kitab Kejadian. Makanya kitab Kejadian itu penting. Itu kitab asal muasal. Dari segala kebenaran firman Allah yang akan mengalir di seluruh Alkitab. Di kitab Taurat diperbolehkan, boleh kawin, menceraikan istri dan kawin lagi. Tapi itu bukan ajaran Tuhan yang awal. Itu diizinkan kata Yesus karena kamu tuh keras hati. Kamu maksa. Gitu. Ya, tapi awalnya tidak demikian. Jadi saya kira itu saudara. Ya, jadi Yesus menekankan pernikahan itu monogami. Itu ajaran yang kita harus pegang. Adapun contoh-contoh di Perjanjian Lama itu menjadi pelajaran buat kita. Berapa banyak kehancuran yang sudah terjadi saudara karena poligami yang sudah dilakukan para tokoh-tokoh Alkitab. Ya, seperti itu. Oke. Wah ya, terima kasih Om. Informasi banyak ya. Kita beruntung ya punya gembala tuh guru gitu ya. Gak semua gereja loh punya pengetahuan yang sedalam ini. Dan mungkin sekarang tanya jawab aja langsung, mungkin kalau ada yang mau tanya. Yang ganjel di hati mumpung ini ada waktunya. Yang saya bisa jawab saya jawab ya. Kalau nggak bisa berikan kesempatan mungkin belajar lagi. Ada mungkin? Oh ya Billy. Oke. Om, mau tanya Om, salah satu yang Kristen progresif itu sering gonjang-ganjingkan itu adalah kalau orang berbuat baik itu punya kesempatan yang sama untuk masuk surga. Nah pertanyaannya simpel Om, kenapa kami orang Kristen itu percaya bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan dan cuma Kristus itu satu-satunya jalan menuju keselamatan. Wis itu toh Om. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, jelas kan? Ya. Oh gitu. Mungkin Ya. nyambung pertanyaan. Saya jawab dulu supaya nggak lupa nanti. Enggak, ini mirip Om. Oh mirip, oke. Jadi nanti mungkin jawabannya bisa jadi satu kesatuan begitulah. Yang akhir-akhir ini di YouTube dan Instagram kan ya kita bisa sebut nama saja lah ya, si Koko Brian itu katakan kan ada beberapa versi yang dia katakan. Pertama Tuhan itu baik, kalau Tuhan baik kenapa Tuhan mau hukum manusia? Apalagi buat manusia-manusia yang hidupnya baik.
kalau di YouTube itu dia bilang ada satu tokoh gitu yang lagi ngobrol sama dia, saya nggak sebutkan namanya. Masa si ini tokoh ini Tuhan tega masukkan dia ke neraka padahal hidupnya baik. Kayak nyambung sama yang Billy. Kenapa kalau orang Kristen hidupnya baik itu nggak cukup gitu. Terus kedua, dan hal ini sering jadi isu menabrakkan antara kasih karunia Allah dengan keadilan Allah. Kan Tuhan, kan isu ini jadinya menabrakkan konsep tentang kasih karunia Allah dan keadilan Allah. Kan yang sering ditabrakkan di area situ. Terus kemudian ada juga yang dia katakan bahwa Allah itu kasih. Jadi bang siapa hidupnya penuh kasih, dia itu sebenarnya sudah mengikuti Allah. Terus yang sering ditabrakkan lagi nih sama orang Kristen Om. Jadi kenapa sih orang Kristen itu ribut-ribut mengotak-ngotakan manusia? Seakan-akan kita itu yang orang Kristen Om malah nggak punya kasih sama teman-teman kita yang nggak mengaku Yesus begitu. Kita jadinya kesannya kita ini orang Kristen malah mengotak-ngotakan sehingga kita disebut nggak punya kasih begitu. Itu sih Om. Yang pertama tadi ini ya orang Kristen hidup baik itu nggak cukup gitu ya. Yang bilang tadi itu ya juga ya termasuk ya. Ya hidup baik. Ya memang jelas dalam Alkitab bahwa kita diselamatkan oleh sebab iman, bukan oleh perbuatan baik. Apapun kita seperti mau bangun tangga ke sorga, ya saya katakan bahwa kebenaran kita itu seperti kain rombengan di hadapan Tuhan, nggak berlaku. Ya, jadi untuk masuk kepada kerajaan sorga nggak bisa nggak, bukan dengan perbuatan. Jadi kita menerima kerajaan sorga itu dengan nggak bikin apa-apa memang. Nggak ada prestasi perbuatan baik. Kita menerimanya dengan iman. Bahkan iman itu sendiri pun dari Tuhan setelah mendengar firman Tuhan. Jadi dari pihak kita seperti pasif menerima sesuatu dengan iman. Itu yang diterima juga oleh Abraham. Abraham dibenarkan sebab iman. Abraham itu sedang dalam posisi pasif menerima apa yang janji Tuhan. Allah membuat perjanjian. Allahnya yang aktif. Abraham yang pasif menerima. Supaya apa? Efesus tadi katakan supaya jangan kita sombong. Supaya jangan kita bermegah, itu Efesus pasal 2 katakan supaya jangan kamu bermegah. Ya, itu semua kita bisa masuk surga bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena prestasi kita, tapi karena korban Yesus, karena iman kita kepada satu Tuhan. Tapi what next? Setelah kita selamat tentu, nah inilah Kristen progresif. Kita akan progres mengisi keselamatan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita punya tugas untuk berbuat baik, untuk menjadi terang, menjadi garam. Ya, jadi seperti yang Tutus tadi apa ya, udah lupa. Kasih karunia dan keadilan. Mereka sering menabrakkan. Kalau Tuhan itu kasih, kenapa Tuhan hukum manusia, mau hukum manusia? Toh katanya Yesus mati buat semua manusia. Jadi kalau semua manusia dong, jadi nggak perlu mengakui Yesus lagi. Nggak perlu Antara kasih karunia dan keadilan, nggak adil dong Tuhan gitu ya. Kenapa kalau memang Yesus mati buat semua harus tetap ada kayak step-stepnya untuk dapatkan itu gitu loh. Itu kan yang mereka bahas sebenarnya juga akhir-akhir ini. Ya. Kenapa kita nggak bisa cuma terima aja? Kan Yesus sudah mati buat kita. Artinya kan saya sudah diselamatkan. Kenapa kok kata orang Kristen tuh dia kan nyerangnya kita kayak gitu. Kata orang Kristen tuh harus mengaku dulu, harus dibaptis dulu supaya bisa terima keselamatan itu. Bagi mereka nggak perlu ya kan Yesus sudah mati. Ya kembalilah kepada Matius pasal 28 itu kan perintah agung itu kan Yesus yang mengatakan pergi ke seluruh dunia baptiskanlah sekalian bangsa. Itu baptiskan dalam nama Bapa, barang siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi itu memang ya nggak tahu dari sononya seperti itu memang. Ya bukan cuma, jadi gini loh. Kita percaya tapi juga ada actionnya kan. Kita percaya tapi ada susulannya, ada susulnya yaitu harus percaya dibaptis gitu loh. Ya kan ada
itu eksklusivitas kita itu. Itu tadi betul, eksklusivitas. Jadi Memang kita harus eksklusif dan sebetulnya bicara soal katanya yang penting kita berbuat baik itu cukup. Nah berbuat baiknya manusia itu nggak baik loh. Ya teman-teman tahu sendiri kita baik tapi belum tentu hatinya baik. Belum tentu juga kebaikan itu tepat gitu loh. Jadi kebaikan manusia itu benar-benar zero minus lah bagi Tuhan. Sehingga itulah keadilan Tuhan. Dia yang tahu gitu. Manusia kalau mau dihitung baiknya, ya nggak mungkin baik gitu. Sebaik-baiknya orang tuh pasti nggak baik aja gitu. Karena kan firman Tuhan bilang kita mau berbuat baik tapi yang jahat yang kita lakukan. Gitu. Karena dosa itu tadi itu. Jadi memang saya sudah katakan tadi jalan yang ditentukan oleh Kristus sempit, nggak lebar. Ada makanya tadi memang kan mereka kenapa seperti itu? Karena mereka inklusif. Kita nih eksklusif, udah nggak bisa memang, udah nggak ketemu inklusif sama eksklusif. Kita eksklusif, itu yang diajarkan oleh Alkitab. Jalannya itu sempit, ya. Ada persyaratannya, percaya kepada Yesus, dibaptis, itu udah nggak bisa kita kompromi. Memang karena udah beda cara berpikirnya, mereka itu inklusif, kita ini eksklusif. Gimana mau menyatukan? Saya juga nggak tahu caranya. Iya toh. Ya beda server Jadi lah gitu. beda. Mungkin ada yang bisa berikan tambahan kali. Ya, Kita semoga mau bisa menyatukan dua hal ini antara inklusi dan eksklusi sudah jelas berbeda. Ya. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Oke, Timot, boleh? Tuh mic-nya di situ. Ya, mungkin bukan tentang Kristen progresifnya, tapi ada satu poin tadi poin yang keempat mengenai relevan ya Om ya. Poin relevan ini kan poin yang sesuatu yang sering kita juga sampaikan di teman-teman kekristenan juga kita harus relevan terhadap dunia macam-macam. Mungkin sepele tapi susah ini. Bagaimana kita membicarakan relevan tuh batasnya seperti apa? Karena kalau di firman Tuhan pun ada hal-hal yang kalau kita baca di firman Tuhan di perjanjian lama itu nggak relevan di perjanjian baru. Bahkan ada hal-hal yang mungkin disebutkan secara tertulis di perjanjian baru di zaman sekarang jadi nggak relevan. Contoh misalnya cara berpakaian berjemaat. Nah, saya yakin di sini tuh banyak yang nggak relevan itu sudah di Alkitab perjanjian baru dikatakan bagaimana kita harus berpakaian misalnya. Mungkin di zaman sekarang itu sesuatu yang nggak relevan. Tapi salah satu pergerakannya Kristen progresifnya mungkin menarik buat kita itu adalah wah ini masuk akal. Ini cocok loh dengan zaman kita. Zaman dulu tuh nggak kepikiran ada ponsel misalnya nih. Zaman sekarang ini sudah relevan. Nah, seperti apa sih mungkin batasannya buat kita tuh bisa memilah-milah juga. Oh, materi ini itu materi yang benar-benar cocok, nyambung, relevan dan kita bisa terima dan mana sih yang mungkin kita itu bisa harus hati-hati misalnya mungkin. Seperti itu sih, Om. Ya memang salah satu daripada Elohimers itu kan R-nya, relevan. Kita harus relevan, kita harus firman Tuhan sih nggak berubah ya, tapi mungkin cara pendekatannya, cara penyampaiannya ya metodenya bisa berubah, tapi doktrin firman Allah itu yang kita tidak mau kompromikan, gitu loh. Ya, ada relevan itu pokoknya oke aja, boleh aja. Batasannya ya kembali lagi kita kembali kepada firman Tuhan, barang apa yang bikin orang gimana ya, shock atau gimana. Ya kita tidak mau lakukan, gimana tuh? Memang kalau bicara soal relevan ini itu akan berjalan juga beriringan dengan bertumbuhnya kerohanian kita. Itu jadi di saat kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita tahu firman, kita itu semakin bisa membedakan mana yang relevan benar, mana yang kebablasan. Gitu. Jadi itulah gunanya kita mesti bertumbuh. Sehingga kita bisa membedakan, memang kadang-kadang itu sulit kalau kita belum kenal Tuhan. Kalau kita belum kenal Tuhan atau kita belum terlalu kenal, itu kadang-kadang kita anggap itu sebagai sebuah tindakan relevan, tapi sebetulnya itu Tuhan gak suka. Tapi semakin kita bertumbuh, kita itu semakin sadar, itu yang kita punya namanya itu damai sejahtera itu loh.
Kita yang dulu mungkin kita ke klub biasa aja gitu, relevan nih kan karena deket sama temen. Tapi semakin kita bertumbuh kita tuh semakin kayaknya nggak enak deh hati gue, gitu kayaknya nggak enak deh. Saya tuh selalu kutip ini nih, ada perkataan teman saya, lebih baik ditinggalin temen daripada dianggap so asik sama Tuhan. Ngerti gak? Bisa tangkap gak? Lebih baik kita ditinggalin temen daripada dianggap sama Tuhan so asik loh, so relevan, tapi sebenarnya udah ngejauh dari Tuhan. Gitu. Jadi memang itu dengan seiringnya, itulah kenapa memang kita tuh harus bertumbuh di dalam Tuhan. Gitu. Karena di saat kita bertumbuh, kita semakin dewasa, kita semakin tahu mana yang relevan, ya mana yang sudah kebablasan, mana yang harus kita jadi garam, jadi terang buat mereka. Itu sih, dan ya itulah gunanya kita belajar firman. Iya, jadi relevan. Ya, saudara kira gimana? Gereja kita relevan apa enggak dengan apa saya keluarkan peraturan yang wow, Franklin enggak relevan nih. Saya kira enggak ya, kita cukup hype lah. Untuk menentukannya saya enggak mau menentukan sendiri. Saya akan minta panggil pastoral ya, bicarakan satu hal ini, ngomongin soal berpakaian. Oke, yang mana, sampai di mana kita bisa. Jadi saya tentu semuanya punya argumentasi berdasarkan firman Allah. Kita ngomong bersama dan kita berikan keputusan di situ. Jadi buat saya untuk mengambil relevansinya soal pakaian, soal gimana, dan apa yang boleh di panggung kita atau tidak dan sebagainya, kita bicarakan bersama-sama. Kita kan punya hikmat dari Tuhan, itu yang kita daratkan gitu. Ya, jadi pokoknya jangan offset aja lah, semuanya ada dasar-dasar firman Tuhannya tentu. Ya kan? Ya. Oke, satu lagi. Oh, oke, di belakang Daniel, Bapak Daniel. Boleh kasih mic-nya. Tadi ada satu pertanyaan yang saya setuju banget Om, itu tentang kompromi. Nah kalau saya lihat mengenai progresif ini sebenarnya intinya pada kompromi. Semakin kita kompromi, semakin kita jauh dari kebenaran itu sendiri. Nah sumbernya dari kompromi ini apa? Kalau kita lihat mungkin kalau saya ingat satu pelajaran mengenai tentang Adam Hawa waktu di Taman Eden, pertama kali kesalahan itu sebenarnya kompromi kan. Begitu tentang buah itu tidak boleh dimakan kau akan mati, di situ ada kompromi, iblis memberikan sesuatu yang lain, padahal itu sesuatu yang yang tidak baik untuk kehidupan mereka. Nah kompromi inilah terus akhirnya berlanjut, akhirnya membuahkan kejatuhan manusia. Nah kalau mungkin buat saya belajar begini ya, maksudnya hati-hati dengan kompromi. Begitu sudah kita dinyatakan kebenaran, kemudian ada kebenaran lain yang seakan-akan benar, kita harus hati-hati. Kenapa? Siapa yang di belakang ini gitu. Jangan-jangan iblis yang punya rencana untuk kita sebagai umat Tuhan jatuh. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya. Jadi penting untuk kita juga menguasai firman Allah ya. Jadi apa yang firman Allah katakan ya, yang mungkin di perjanjian lama nggak berlaku ya, tapi di perjanjian baru mempunyai perkembangan yang lain. Jadi ya kita harus relevan ya, tapi tidak offset, ada tetap batas-batas yang tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Ya, dan memang mengenai kompromi itu kita memang harus tetapkan pilihan di hati kita loh sendiri. Gitu, kita memperjuangkan keselamatan, kita kerjakan keselamatanmu masing-masing. Jadi memang ada pilihan-pilihan yang kita harus tetapkan di hati kita. Gitu, sehingga kita nggak gampang terombang-ambing bahasanya, tapi sebetulnya gampang berkompromi dengan banyak hal. Gitu. Jadi ya memang kadang-kadang ada harus daging yang harus dipotong, ada sesuatu yang harus ditahan, ada ego yang harus dibuang, ya hal-hal seperti itu. Ya sehingga kita betul-betul bisa jadi eksklusif itu bukan dalam arti bukan konotasinya itu negatif ya, kan ada yang eksklusif kamu gini-gini, enggak.
Tapi eksklusif itu artinya kita menetapkan pilihan. Di saat kita percaya Tuhan, percaya Yesus, kita serahkan hidup kita sama Yesus, kita mau ikut jalan-jalannya Yesus. Itu yang kita tetapkan di hati kita. Ya, oke. Ada tambahan mungkin terakhir Om buat kesimpulan atau apa? Masih ada waktu 1 jam gitu. Nggak ada ya. Apa ya? Ya cuma mungkin ada bagusnya nih viralnya soal Kristen progresnya ada bagusnya. Kita jadi belajar lagi, saudara. Saya jadi buka-buka lagi, dengar YouTube lagi. Bagaimana ini? Ya jadi menggali kembali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi ada baiknya. Jadi saudara, mungkin pelajaran yang kita bisa ambil adalah ini membuat kita, mendorong kita untuk mengenal Alkitab kita gitu loh. Mengenal firman Tuhan. Ya, supaya jangan taruhkan logika itu lebih tinggi daripada apa yang sudah ditancapkan. Jangan cabut itu patok-patok yang sudah ditanamkan di dalam firman Allah. Jadi marilah kita sama-sama, seperti saya sudah khotbahkan bahwa kita sedang membangun rumah kerohanian kita. Ada 2 pembangun, ya kan? Yang satu membangun di atas pasir, yang satu membangun di atas batu karang. Nah ini kita harus termasuk dalam membangun di atas batu karang, membangun di atas kebenaran firman Allah yang solid, yang benar. Apa kata firman Allah dari Kejadian sampai bawah? Itu butuh butuh kerinduan, butuh passion untuk mengetahui itu. Ya, jadi kita sedang membangun hidup kita di atas Yesus yang adalah firman, begitu. Ya. Membangun bisa cepat di atas pasir, tetapi persoalannya semua bangunan ini dua-duanya akan mengalami ujian. Itu yang saya takut. Kalau kita tidak punya dasar yang benar dari firman Allah, waktu itu ujian itu datang, angin, ribut, angin pengajaran, ini angin juga bisa termasuk pengajaran. Mulai goyah, ya, Ya. Dan ujung-ujungnya tentu fatal. Jadi saya kira ini pelajarannya adalah mari kita sama-sama meningkatkan kerinduan kita untuk baca Alkitab, untuk mengetahui firman Allah, mengetahui kebenaran firman Tuhan, bukan untuk jadi ahli Taurat, bukan untuk jadi jago-jagoan, bukan, tapi untuk memperkaya diri kita, sebab umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan dulu buat Om Frank. Thank you Om ya. Terakhir bagus banget ya. Kita semua ini sedang membangun kan. Kita datang ke gereja itu kan kita membangun rumah rohani kita, pengertian kita, nilai-nilai value kita. Sama kayak Om Frank bilang, kita sedang membangun rumah nih masing-masing. Tapi masing-masing kita juga beda-beda dasarnya. Ada yang batu karang, jangan-jangan masih ada juga yang pasir. Ya, dengan datang itu dengan motivasi yang berbeda atau dengan macam-macam. Nah, tetapi Om Frank kasih kata-kata terakhir bahwa kita harus bangun semua sama di atas batu karang yang adalah Yesus sendiri. Sehingga ya itu kita mesti belajar firman. Ya itu yang membuat kita itu jadi kuat. Sehingga kalau ada yang bikin bingung, itu membuat kita jadi gak bingung. Karena kita udah punya kepastian, kita udah punya iman, kita udah punya keyakinan. Oke, yuk kita bangkit berdiri Om. Terima kasih Om.